Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selifa, saya kuliah di Uinsus Karyau, jurusan Pendidikan Kimia semester 3. Saya akan menjelaskan mengenai unsur sulfur. Yang pertama, karakteristik sulfur. Sulfur memiliki nomor atom 16, memiliki massa atom 32,06 gram per mol, memiliki titik didih 445 derajat Celcius dengan titik leleh 113 derajat Celcius dan memiliki isotop 5. Sulfur memiliki kepadatan 2,07 gram per cm kubik pada suhu 20 derajat Celcius. Sulfur memiliki radius ionik dan juga radius van der Waals. Sulfur dalam sistem periodik unsur terdapat pada golongan 6A. Selanjutnya yaitu kelimpahan sulfur. Biasanya sulfur itu dikenal dengan belerang. Kelimpahan pada kerak bumi sekitar 0,005% massa. Berada di alam dalam bentuk unsur belerang maupun senyawa asam dan mineral sulfida. Dalam bumi, belerang berada pada kedalaman 150 sampai 750 meter dengan ketebalan 30 meter di tempat tertentu. Yang kedua, sejarah sulfur. Sulfur ditemukan oleh orang pada masa zaman prasejarah. Jadi unsur sulfur ini telah dikenal sejak zaman dahulu kuno. Namun pada tahun 1777, Anthony Lavoisier meyakinkan ke seluruh komunitas ilmiah bahwa sulfur adalah sebuah unsur. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi sulfur atau belerang. Fungsi yang pertama, sulfur berfungsi untuk menstabilkan struktur protein. Yang kedua, berperan dalam mengaktifkan enzim. Yang ketiga, sulfur berfungsi sebagai perendam racun. Yang keempat, sulfur berfungsi untuk menambah kandungan protein dan vitamin hasil panen. Dan yang terakhir, fungsi sulfur yaitu berperan dalam metabolisme energi dengan cara membentuk senyawa dengan koenzim A. Jadi sekitar 0,3% komposisi tubuh kita terdiri dari sulfur. Yang keempat, pembuatan sulfur atau belerang. Jadi ada dua cara dalam pembuatan sulfur atau belerang. Yang pertama yaitu cara langsung. Biasanya belerang diambil langsung dari kawah gunung seperti reaksi berikut. Yang kedua yaitu proses French. Proses French ini belerang diambil dari dalam tanah dengan cara memompa air yang super panas bertekanan tinggi, lalu kemudian lelehan belerang akan keluar melalui pori-pori tanah dan membeku di permukaan tanah. Seperti pada gambar berikut. Adapun penambangan belerang dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode tambang terbuka. Metode tambang terbuka ini yaitu kegiatan untuk mengambil endapan belerang yang berada di dekat dengan permukaan bumi. Yang kedua yaitu metode tambang bawah tanah, yaitu kegiatan untuk mengambil endapan belerang yang berada di bawah permukaan bumi. Yang ketiga yaitu proses French. Penambangan ini dilakukan untuk mengambil endapan yang berada di lapisan tanah yang sangat tebal, yaitu sekitar 150 sampai 170 meter. Jadi caranya yaitu dengan menginjeksi air super panas sekitar 160 derajat Celcius ke dalam pipa yang digunakan. Ada 3 pipa yang digunakan. Pipa yang pertama yaitu untuk menyalurkan panas. Pipa yang kedua untuk mengalirkan lelehan belerang, dan pipa yang ketiga untuk memasukkan udara yang bertekanan tinggi. Air panas ini berfungsi untuk melarutkan belerang dari endapan kubah garam. Yang terakhir, siklus atau daur sulfur. Siklus sulfur adalah perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat, dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida.
Siklus sulfur dimulai dari dalam tanah, yaitu ketika senyawa sulfat diserap oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan dimakan oleh hewan dan manusia, sehingga sulfur tersebut akan berpindah ke tubuh manusia. Dari dalam tubuh manusia, senyawa sulfur dapat dikeluarkan melalui kentut yang akan dilepaskan di udara, karena salah satu zat yang terkandung dalam kentut adalah sulfur. Lalu ketika hewan atau tumbuhan mati akan diuraikan oleh bakteri dan menghasilkan sulfat lagi. Dan hasil penguraiannya sebagian berada tetap di dalam tanah dan sebagian lagi dilepaskan di udara. Di dalam tanah senyawa sulfat akan diserap kembali oleh tanaman. Sedangkan di udara atau di atmosfer, sulfur berbentuk gas akan memicu terjadinya hujan asam. Hujan asam yang jatuh ke dalam tanah akan dipecah lagi menjadi ion sulfat yang akan kembali diserap oleh tumbuhan. Salah satu contoh senyawa sulfur yaitu H2SO4. Biasanya digunakan dalam jumlah besar oleh pabrik industri besi dan juga basa. Yang kedua digunakan dalam pembuatan aluminium sulfat. Dan yang terakhir biasanya digunakan dalam praktikum laboratorium.